nih Ken. Aku Zaki. Kembali lagi di Arah Rencana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurusan lain, yaitu jurusan perencanaan wilayah kota, atau biasanya mungkin di universitas lain namanya tata kota ya, Zak? Iya, betul. Oke, aku udah bareng sama Zaki. Zaki bisa kenalan sendiri dong. Halo teman-teman, aku Izidin Zaki, bisa dipanggil Zaki dari Perencanaan Wilayah dan Kota UGM 2019. Oke, Zaki berarti sekarang semester 4/5. Oke, Iya. sama dan kita semester 4. Kita sengatan ya berarti ya? Iya, betul. Nah, Zak, kenapa sih kamu memilih, sebelumnya nih, sebenarnya tata kota atau perencanaan wilayah kota tuh mempelajari tentang apa sih, Zak? Oke, jadi tata kota atau perencanaan wilayah dan kota atau planologi, banyak banget emang sebutannya. Iya dong. Urban planning juga, pokoknya banyak banget. Itu tentang sebuah program studi yang pelajari tentang perencanaan suatu daerah. Jadi gampangannya kalau kalian pernah main SimCity, nah kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita ngerancang-rancang kota gimana. Jadi bisa dibilang kayak arsitek, tapi versi yang lebih besarnya, versi kota gitu. Kalau PWK. Oke. Nah, itu yang dirancang tuh dalam hal apanya? Maksudnya apakah bangunan-bangunan di setiap kota harus seperti apa, atau tata letak kotanya gitu? Oke, nah bukan cuma itu guys. Aspek dari tata kota sendiri sangat luas. Itu ada kayak aspek sosialnya, nanti kita bakal kayak ke dinas terkaitnya, kemudian ke masyarakatnya, kemudian juga ada aspek ekonominya, kemudian ada politiknya juga. Jadi emang bener-bener suatu program studi yang luas banget ilmunya. Oke, nah teman-teman pasti lebih penasaran lagi dong tentang tata kota seperti apa. Makanya simak terus video ini sampai akhir ya. Gasken. Nah, Zak, kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk masuk ke PWK ini? Oke, masuk PWK ya. Jadi dulu tuh lumayan banyak pertimbangannya ya. Pertama itu kepikiran kalau di Indonesia sendiri, apalagi di dunia juga, itu pembangunan itu nggak bakal ada habisnya ya. Malah makin tahun malah makin banyak. Kayak misalkan kemarin isu-isu ibu kota, kemudian juga pembangunan di daerah, di desa, di kota gitu kan, mesti nggak bakal ada habisnya. Dan tentunya dari situ, tentu yang pekerjanya juga masih terus dibutuhkan. Jadi PWK pun pasti akan terus ada sampai kota pun benar-benar habis gitu, sampai kiamat berarti. Oke, itu pertama. Kemudian kedua itu, aku kan orangnya suka desain ya, sejak dulu, masih sejak SD itu udah suka desain. Bisa desain juga, tapi aku nggak mau kuliah di desain. Kenapa? Nah, itu gara-gara kayak apa ya? Kalau hobi lo buat jadi pekerjaan itu kayaknya nanti ujungnya bakal capek nggak sih? Malah lu kehilangan hobi sama lu bakal kecapean dari itu. Nah makanya bener. Mau cari aja suatu jurusan yang desain itu sebagai terapannya, bukan sebagai core-nya. Jadi makanya ketemu PWK, di mana PWK itu desain hanya sekedar sebagai penunjang, bukan sebagai inti dari suatu kegiatannya. Kemudian ada lagi di apa tuh? SMA kan kita kenal banget sama kayak kimia, kemudian fisika, terus juga biologi segala macam. Itu lo lupa semua di PWK. Udah gak bakal kepake ya. Itu bener-bener kayak ilmunya tuh ilmu baru, ilmu yang lo gak dapetin di SMP gitu. Mungkin fisika dapat sih dikit-dikit itu. Cuman lainnya udah nggak ada. Pokoknya kalian yang nggak mau pelajaran lagi itu bisa ke PWK. Oke. Mantep. Tadi kan ngomongin kalau misalkan di PWK itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga politik ya. Tapi PWK ini masuk ke ranah sains ya. Iya. Dan fakultasnya di Fakultas Teknik. Oke. Nah, kalau buat teman-teman nih yang dari IPA atau dari SMK bisa juga kan ya masuk ke PWK? Bisa banget. Nah, itu pengetahuan dasar apa sih yang harus mereka miliki sehingga pas masuk ke PWK nih, pas jadi maba, mereka kayak nggak bingung gitu, udah ada bekalnya lah. Oke, pengetahuan dasar apa yang ada di PWK? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena bener-bener PWK itu gampangnya ilmu ngawang lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh kalian ke lapangan terus ngelihat situasi, kalian misalkan ke suatu kota, ke Jogja gitu. Nah, kalian lihat tuh di Jogja masalahnya apa, kemudian tuh kelebihan dari kota itu apa, dan kemudian gimana menghadapi masalahnya itu sendiri gimana. Kemudian kita bicara soal ke stakeholdernya gimana. Jadi mungkin lebih dibilang ke soft skillnya ya kita belajar di PWK itu, kayak gimana berkomunikasi, gimana berpresentasi kepada stakeholder terkait gitu-gitu. Tapi kalau misalkan ilmu dasar itu nggak ada sih, semuanya benar-benar ilmu yang bisa banget dipelajarin. Lebih banyak ilmu prakteknya malah. Menarik nih. Jadi seorang ahli tata kota, dia itu mencakup semua hal. Misalkan dia ketemu ke masyarakat langsung, terus sosialisasi, terus melihat gimana kondisi wilayah yang ada di situ, terus dia juga merancang gimana letak-letak yang ada di wilayah itu. Atau seorang ahli tata kota itu sebenarnya udah ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang bagian terjun langsung ke masyarakat, ada yang koordinasi stakeholder, ada yang merencanakan tata letaknya seperti apa? Ya gitu. Jadi nanti
kalau di awal kan pasti bakal mempelajari semuanya ya. Cuman kalau semester agak-agak ke atas lagi itu nanti bakal mulai ada kayak spesifikasi masing-masing. Nah itu nanti peran masing-masing, ada yang ke transportasi, kemudian ada yang ke kebijakan umum, ada yang bagian surveyornya. Jadi balik lagi, walaupun memang ilmunya luas, pada akhirnya nanti bakal dispesifikkan tergantung minat masing-masing gitu. Jadi ada juga yang jadi urban planner, kemudian ada juga yang ke arsitek. Nah itu balik lagi Anda akan mau kemananya gitu. Oke, menarik nih. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang tata kota ini ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan di tata kota itu ada ilmu yang harus benar-benar dia kuasai nggak sih, Zak? Misalkan apakah dia harus jago di bidang hitung-hitungan atau mungkin dia harus jago di bidang desain gitu? Oke. Kalau yang paling perlu dikuasain sih ilmu bersosialisasi ya. Karena kan di PWK tuh sebagian besar atau hampir semuanya itu kerja kelompok. Karena kan kita kedepannya mesti bakal banyak berkelompok-kelompok ya, terutama misalkan dari pekerjaan itu bakal dengan berkaitan dengan berbagai instansi, berbagai stakeholder gitu. Jadi lebih ke kayak soft skill kalian sih perlu dikembangin lagi, soal komunikasi, soal presentasi, kemudian mungkin tambahan dikit ya desain bisa dikit-dikit bagus lah gitu. Nanti soalnya bakal banyak kita gambar-gambarnya juga, sketch up juga gitu, kemudian merancang wilayah gitu juga. Oke, menarik. Nah, BTW ngomongin PWK, perencanaan wilayah kota. Tadi kan kamu ada sangkut pautnya sama arsitektur. Dan mungkin buat orang-orang awam, kalau misalkan mereka tahu jurusan tentang perencanaan wilayah, itu kan padahal kalau di UGM sendiri beda fakultas ya. Perencanaan wilayah itu masuk ke geografi, sedangkan perencanaan wilayah kota itu masuk ke teknik. Apa sih perbedaan antara ketiga itu, arsitektur, perencanaan wilayah kota, sama pembangunan wilayah maksudnya? Oke, mungkin kalau diibaratkan PWK itu jadi si acaranya, kemudian arsitektur mungkin si multimedianya, kemudian si pembangunan wilayahnya itu lebih ke apa ya? Mungkin humas mungkin ya, humas begitu. Dimana PWK sendiri kan dia bakal membahas semuanya teknis-teknisnya secara menyeluruh, misalkan kayak RT RW suatu wilayah, rencana ruang tata wilayah, kemudian juga rencana pembangunan jangka menengah desa, daerah, kemudian ada rencana pembangunan jangka panjang daerah gitu. Kemudian nanti yang pembangunan wilayahnya yang akan lebih ke sosialnya, itu kan masuk ke geografinya, seperti itu. Dia bagian satunya. Kemudian yang di arsitek, nanti dia eksekutornya di bagian multimedia, desain-desainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang PWK malah merangkum semuanya sih, kayak arsitek, sipil, kemudian pembangunan wilayah, semuanya itu bisa masuk di PWK. MKP pun juga masih bagian dari PWK. MKP, manajemen kebijakan publik. Iya, betul. Itu memang luas banget yang belajar dari PWK. Wow, menarik ya ternyata setelah kita kupas PWK. Mungkin bagi sebagian orang melihat PWK itu adalah perencanaan wilayah kota atau tata kota, cuman mengkonsep gimana letak-letak suatu wilayah, tapi ternyata cakupannya sangat luas sekali ya PWK ini. Nah, selanjutnya nih Zak, ada software tertentu atau alat tertentu nggak sih yang harus dimiliki anak-anak PWK? PWK, baik. Biasanya yang dipakai ini ada 4 sih biasanya. Apa tuh? Pertama ada ArcGIS, itu biasanya untuk buat peta. Nah itu enteng sih bisa dibilang, itu lumayan enteng. Kemudian kedua ada SketchUp, walaupun kayak Archie gitu, tapi juga kita pakai juga, sebenarnya di semester agak-agak atas lagi. Nah itu lumayan berat. Kemudian ada yang buat rendering dari, kalau kita udah ngedesain dari SketchUp, itu namanya kayak semacam Lumion, kemudian V-Ray, itu nanti buat biar touching-nya lah, sama buat ngerender biar jadi video gitu. Kemudian ada juga bisa Corel, bisa Illustrator, pokoknya aplikasi editing buat bikin nanti kan outputnya tuh berupa semacam laporan. Nah laporannya itu kalau di PWK jadi sebuah desain, namanya executive summary. Nah itu desainnya biasanya bisa pakai Illustrator, kemudian Corel dan lain sebagainya. Itu tergantung kalian sih enaknya pakai apa. Canva mungkin juga bisa. Cukup banyak ya ternyata yang harus dikuasai anak-anak PWK. Misalkan Izak ada kasus kayak aku nih tertarik buat masuk PWK karena tadi yang kamu bilang PWK itu ada koordinasi sosial, terus ada politik dan sebagainya. Cuman aku tuh rada lemah nih di perdesainan, terus software dan sebagainya gitu. Apakah kamu merekomendasikan aku untuk tetap masuk atau kamu bisa mengarahkan aku mungkin untuk ambil jurusan lain gitu daripada kesusahan nantinya? Oke, sebenarnya kalau di PWK sendiri balik lagi ya, desain itu bukan sebagai intinya, malah dia cuma sebagai penunjang. Bisa kalau misalkan kamu nggak bisa desain pun,
kamu bisa jadi kalau sosial skillmu tinggi, bisa sebagai yang surveyornya, kemudian wawancara ke desa-desa, kemudian bisa juga mengasah skillmu untuk melihat suatu kelebihan dan kekurangan suatu wilayah gitu-gitu. Jadi emang banyak sih, terutama kan ranahnya nanti nggak cuma jadi desainernya juga ya, bisa jadi kayak ke kebijakan publiknya, ke pemerintahnya, atau ke NGO, semacam itu. Jadi emang bisa banget sih, kalaupun nggak bisa desain. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa mungkin ketika mereka di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan merasa belum punya nih skill desain gitu, tetap bisa kok masuk ke PWK ini. Nah, selanjutnya Zak, aku penasaran apa sih yang dipelajari di PWK di setiap semesternya, dan mungkin nanti di semester atas ada konsentrasi atau pembagian. Itu apa aja? Baik, oke. Kita jabarin satu persatu ya. Pertama di semester 1 itu nanti sebenarnya di PWK sendiri kan dibagi menjadi 3 nih besok, di kawasan, kemudian di kawasan, skupnya kawasan, kemudian di kota, kemudian di wilayah. Soalnya kalau kawasan tuh misalkan kawasan Gejayan atau kawasan Wonosari gitu. Dan kalau kawasan kota itu nanti bisa kayak kota Jogja, kemudian seperti itu yang lagi. Kemudian wilayah itu ada misalnya Gunung Kidul, kemudian Bantul, Sleman gitu. Nah itu kita pelajarin tiap tahunnya satu konsentrasi. Jadi nanti di semester 1 ada analisis kawasan, di mana kita bakal ke lapangan buat analisis suatu kawasan. Kalau aku dulu dapatnya di daerah Gejayan itu, di Jalan Gejayan. Nah, itu kita survei di sana, ngelihat gimana sih potensi yang ada di sini, kemudian apa yang existing yang terjadi di sini dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau semester 1 itu dasar-dasar kepwk-an, kayak nentuin ini bangunan sebagai center, ini sebagai pusat kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian di tahun kedua, semester kedua adalah rencana kawasan, di mana dari analisis kita di semester 1 lalu, kita bikin suatu rancangan dari kawasan tersebut. Misalkan ternyata masalahnya di sini trotoarnya rusak, atau misalkan kurangnya lahan hijau dan lain sebagainya. Nah itu kita di semester 2-nya mulai merencanakan. Nah ini mulai masuk nih ke bagian gambar-gambarnya gitu, namanya urban design gitu. Kemudian semester 3 itu kita naik lagi ke kota. Nah itu nanti analisis kota, sama kayak tadi kita analisis tapi skupnya level kota, di mana kita udah mulai masuk ke instansi-instansi seperti Bapeda, kemudian PUPR dan lain sebagainya. Nah kita tanya-tanya soal data masyarakatnya gimana, pekerjaannya, kemudian mortalitas, kelahiran, gitu-gitu. Itu sebagai pertimbangan untuk semester 4 itu rencana kota, gimana kita rencanaan dari kota itu menjadi suatu rencana atas masalah yang ada gitu. Nah ini skupnya lebih luas dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, politik dan lain sebagainya. Kemudian di semester 5 yang besok bakal aku semester berikutnya ini itu wilayah, skupnya lebih luas lagi, biasanya kabupaten gitu atau kota, terus wilayah. Kemudian ada juga yang mulai KKP, apa tuh kuliah KKP? Kerja perencana, di mana sebenarnya kan harusnya nih aku tuh bakal ke luar negeri buat kunjungan ke negara, tapi gara-gara corona jadi gak jadi. Waduh, sedih banget. Semester lalu pun juga nggak ini, angkatan atasku tuh nggak pada ke luar negeri juga. Itu juga itu skupnya. Kemudian semester 6 itu ya rencana wilayah, di mana eksekusi dari analisis wilayah tadi. Kira-kira seperti itu sampai 6 semester. Oke, jadi nanti di semester 7 dan semester 8 tinggal mungkin magang, skripsi, tugas akhir gitu ya? Iya, betul. Nah, ngomongin masalah magang nih, biasanya anak-anak PWK magang di mana sih, Zak? Apakah ada SKS khusus untuk magang juga? Kalau SKS khusus biasanya ini ya, ini temanku udah pada mulai magang sih, jadi biasanya pada semester 4, 5, 6 itu udah pada mulai magang-magang. Tapi ada juga emang dispesifikan pada semester 6, itu namanya ada KP atau kerja praktek. Nah itu tempatnya biasanya pada magang. Kalau magangnya sendiri biasanya ada di Bappenas, kemudian Dinas PUPR, kemudian ada juga Dinas Sosial dan macam-macam. Ada juga yang di NGO atau di swasta, itu juga banyak. Terus kalau ngomongin skripsi nih, biasanya apa aja sih cakupan skripsinya anak PWK? Tentang apa yang dibahas tuh? Waduh, boleh juga nih. Skripsi anak PWK ini balik lagi ke ini sih, masing-masing kan pasti kedepannya bakal punya konsentrasinya ya. Iya. Itu ada juga yang angkat misalkan kayak isu transportasi, misalkan bis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang ke aspek sosialnya, masyarakatnya di desa gitu-gitu. Kemudian ada juga di pembangunannya. Kemudian ada juga pokoknya bergantung pada penjurusan masing-masing ke depannya begitu. Oke. Nah, penjurusan tadi belum sempat dibahas ya. Apa sih penjurusan di PWK? Peminatan atau mungkin sebutannya peminatan gitu. Oke, konsentrasi ya biasanya.
itu akan ada di mulai semester 4 sih biasanya. Nah itu macam-macam, ada yang ke industri, kemudian ke pariwisata, kemudian ke transportasi, pembangunan kawasan pedesaan, kemudian ke perumahan, dan bisa kebijakan juga. Oke, ternyata emang banyak sekali ya. Dan itu akan berkelanjutan nggak, Zak? Itu mulai diambil di semester berapa sih? Di semester 3 udah mulai ada pemilihan. Nah itu tapi biasanya dimulainya semester kelima. Oke, Mulai jadi pemilihan. nanti kalau Fokus. misalkan di semester kelima itu udah ambil peminatan tertentu, nanti di semester atas lagi dia pasti akan membahas peminatan yang udah diambil atau boleh ambil peminatan lain? Bisa dibilang boleh ambil peminatan lain ya. Oh. Jadi ini balik lagi ke diri masing-masing buat milih konsentrasi apa yang mau diambil gitu. Oke, menarik ternyata ya kita membahas tentang jurusan PWK ini. Selanjutnya nih Zak, anak teknik tuh biasanya identik sama begadang. Waduh. Dan tugas-tugas yang banyak Begadang. sampai lebih baik tidak tidur semalam daripada mengulang satu semester gitu. Yes. Kalau di PWK sendiri apakah ada juga begadang karena tugas yang sangat banyak? Oke, jadi kalau PBK sendiri tugasnya itu kan satu semester biasanya ada beberapa tugas besar. Jadi benar-benar biasanya sih kalau di awal-awal kayak gabut gitu, tau nggak sih ngerasa? Tahu. Iya. Apa sih? Nah, numpuknya di belakang semuanya. Wow. Tuh tugasnya ada beberapa, yaitu executive summary tadi itu, kemudian ada laporan, kemudian ada kalau misalkan online offline ya, biasanya ada juga bikin market segala macam. Nah itu biasanya pada hektiknya di bulan-bulan terakhir lah, 1 bulan terakhir itu baru pada sibuk banget. Tapi biasanya hari-hari biasa enggak sih, malah relatif gabut di PWK tuh. Oke, berarti kalau bisa dikatakan ini tuh tidak semenyeramkan jurusan-jurusan teknik yang lain ya. Betul guys, kalau lu pada mau gabut ke PWK aja. Mantap. Nah, selanjutnya nih Zak, nanti setelah lulus dapat gelar apa sih di PWK? SPWK. Itu dia. Kan dulu salah satu, oh iya tadi alasanku belum tak sebutin ya. Dulu kan salah satu alasanku masuk teknik juga biar dapat gelar ST ya, karena kan ST lumayan banget bisa kemana-mana gampangannya. Yes. Nah itu mulai di tahunku itu ST jadi SPWK kalau buat PWK. Aduh, jadi makin iya. spesifik lagi jadi ini. Gitu guys. Oke. Tapi apakah itu tuh sebenarnya SPWK berlaku untuk semua universitas atau memang hanya UGM sendiri yang lulusannya diganti SPWK? Oke, kalau itu kayaknya seluruh jurusan sih kalau gitu, sepasang bersama kalau SPWK ya. Wow, menarik ya. Jadi nggak dapat ST nih, dapatnya SPWK. Nggak bisa lagi. Selanjutnya Zak, gimana sih jam kuliah? Tadi kan kamu bilangnya jam kuliahnya lebih santuy ya di awal-awal. Nah, gimana sih cara anak-anak PWK ini membagi waktu kan mereka? Apakah mereka tetap bisa melakukan kegiatan yang lain, misalkan lomba, organisasi dan sebagainya gitu? Oke, sebenarnya ini kan di PWK kan sebagian besarnya kerja kelompok ya. Nah, balik lagi gimana kalian bisa bernegosiasi dengan kelompok sih. Karena itu dia. Nah, di PWK sendiri ada yang namanya studio. Apa tuh Studio studio? itu adalah kalau bahasa yang lain kayak praktikum. Nah, di PWK iya, istilahnya iya. studio. Di mana itu studio kayak tadi studio wilayah, studio kota, studio rencana kawasan gitu-gitu. Nah, di situ kan dalam satu tim itu dalam satu semester. Nah, itu jadi kalau misalnya kalian sibuk, kalian bisa komunikasiin ke teman kalian. Ternyata gini-gini nih. Jadi bisa terutama kan kalau misalnya buat kumpul-kumpulnya gitu-gitu. Jadi sibuk apa enggaknya tergantung ini sih gimana abisnya kelompok kalian sih. Oke. Kalau untuk lomba-lomba gitu gimana biasanya? Oke, di PWK sendiri juga lumayan banyak sih lomba-lombanya. Nah, itu biasanya lomba-lomba kelompok kayak suatu merencanakan suatu wilayah atau PKM itu juga ada. Itu kayak misalkan tahu. temanku itu ikut PKM, dia ngangkat tema soal Malioboro. Jadi ngebangun Malioboro menjadi rebranding lah seperti itu. Jadi ya banyak sih kayak lomba-lomba merencanakan suatu desa gitu-gitu juga. Menarik ya ternyata, apalagi sekarang tuh di musim-musim pandemi gini banyak lomba esai gitu nggak sih? Zak? Asli, Jadi kita esai. tinggal bisa pinter-pinternya kita aja buat cari peluang lomba ya sebenarnya ngomongin lomba. Nah selanjutnya lulusan PWK nanti kalau udah lulus bakal kerja di mana sih? Oke, ini paling banyak dicari ya biasanya nih. Yes. Sambil nyontek ya. Boleh, boleh. Pertama prospek kerja PWK tuh tentunya di pemerintahan. Itu bakal bisa ke Bapeda, kemudian ke PUPR, kemudian ke ada tata kota, dinas pemukiman. Intinya semua yang masuk cakupan dari ilmu PWK. Karena dia ada banyak banget ya, transportasi, kemudian kebijakan publik, kemudian ke tata kotanya sendiri. Nah, itu ke pemerintahan pasti bakal dibutuhin banget sih. Itu pertama, Yes. instansi pemerintah. Kedua tentu
swasta ya. Swasta juga banyak banget, bisa ke pariwisatanya, kemudian bisa ke statistik, kemudian jadi developer atau kontrak properti. Jadi kalau mau jadi anak-anak kontraktor gitu bisa banget ke sini. Kemudian ya juga ke NGO itu juga bisa banget. Misalkan kayak World Bank, UNDP itu bisa. Oh, bisa ya di UNDP sama World Bank. Itu di bagian apa sih, Zak? Menarik deh kayaknya untuk diketahui. Oh, biasanya ke bagian developernya sih. Kan mengangkat isu perkotaannya atau bisa bahkan ke wanita pun juga ada cutting yang ke isu kewanitaan. Jadi emang benar-benar bisa masuk ke semuanya PWK. Tergantung gimana kalian mau spesifik jurusannya. Iya. Oke. Akademisi juga bisa ya? Oh betul, akademisi bisa jadi dosen. Pastinya banyak sih yang bilang dosen juga. Yes. Nah selanjutnya Zak, ngomongin masalah kuliah pasti tidak terlepas dari biaya ya. Kalau dilihat tadi memang cukup banyak software yang harus dikuasai dan otomatis memerlukan laptop atau peralatan-peralatan yang memiliki spek tinggi gitu lah, nggak ecek-ecek untuk nge-support tugas-tugas. Gimana sih biaya perkuliahan di PWK dan biaya untuk nge-cover alat-alat yang lain? Oke, ini perkuliahan maksudnya UKT atau biaya harian? Yes, UKT boleh, sama sehari-hari juga. Pertama kalau dari UKT, aku ngambil dari universitasku ya, di UGM PWK ya. Itu kalau UKT 1 dia jatuhnya 3,5 jutaan, kemudian tertingginya UKT 8 itu 12,5 juta. Jadi tergolong relatif masih standar lah, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget, kayak kedokteran dan sebagainya, itu juga nggak rendah banget. Kemudian untuk hariannya, ini lumayan banyak sih, terutama kalau misalkan offline. Itu nanti bakal ada cetak album peta, kemudian ada cetak laporan, kemudian eksekutif summary tadi itu, kemudian ada maket. Maket kalau yang belum tahu itu kayak semacam peta tapi 3D nggak sih? Bisa ada kayak bangunan-bangunannya gitu. Nah itu lumayan banyak sih dulu, waktu keluarnya itu bisa sampai berapa? 500 sampai 1 jutaan. Wow, lumayan ya. Tapi kelompokan sih. Oke. Iya, itu lumayan banyak dulu keluarnya. Cuman gara-gara online ini bisa dibilang malah nggak keluar sama sekali sih buat nyetak-nyetak segala macam, kan semuanya udah jadi soft file aja gitu. Kemudian soal laptop ya kan, mereka softwarenya lumayan. Itu pakai laptop basic bisa sih, maksudnya di atas mungkin 8 jutaan, 10 jutaan masih muat, masih kuat sih. Cuman di PWK sendiri kan biasanya juga ada labnya ya. Nah itu bisa kalau misalkan emang bener-bener keterbatasan biaya dan lain sebagainya, bisa kita kerjaannya di situ di lab komputernya PWK gitu. Iya. Berarti ini ya, UNIF tuh pasti selalu mendukung kegiatan mahasiswa kalau misalkan memang ada kendala. Kalau untuk masalah buku-buku dan sebagainya gitu gimana, Zak? Oh iya, kalau buku lebih ke mandiri sih, maksudnya dari dosen pun nggak ada yang request kamu harus punya buku ini. Jadi aku pun kayaknya nggak ada buku PWK. Iya, asli. Wow. Buku kita, pedoman kita itu adalah UU, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, begitu-gitu sebagai pedomannya. Nah, ini tuh ngomongin masalah PWK gitu ya. Kalau misalkan dia pengen ahli dan jago di PWK itu dia harus menguasai apa sih? Contohnya nih kalau misalkan di aku kan, karena aku di rumpun sosial politik ya, terutama di HI gitu, aku harus banyak membaca buku, membaca isu-isu internasional, berita yang sudah terjadi biar aku bisa jago. Nah, kalau kamu di PWK itu harus menguasai apa biar bisa jago di bidang itu? Oke, kalau di PWK sendiri biar bisa jago, itu kamu harus bisa peka lah sama isu-isu yang ada di lingkungan. Maksudnya misalkan kayak isu-isu perumahan, kemudian isu-isu soal kebijakan publik dan lain sebagainya. Karena itu bakal sangat dibutuhkan dalam kamu merencanakan suatu wilayah atau kota seperti itu. Kemudian juga soft skill juga, harusnya juga ada sih, semacam kayak bisa membuat peta, kemudian bisa sedikit demi sedikit ngedesain, kemudian bisa rancang. Tapi kebanyakan lebih ke soft skill sih, kayak komunikasi, kemudian gimana tadi presentasi itu dan sebagainya. Kira-kira gitu sih kalau di PWK. Wow, sangat-sangat menarik sekali ya. Mungkin kalau misalkan aku lempar pertanyaan ini ke kamu, kamu pasti bakal jawab tidak, bener nggak? Kamu pernah ngerasa salah jurusan nggak, Zak? Oh, jelas pernah sampai sekarang. Pernah malahan. Sampai sekarang. Kenapa? Oke, jadi kan bisa dibilang PWK itu tadi ya, ilmunya itu luas banget, bukan ilmu yang eksak. Kemudian di PWK tuh banyak banget, perlu banget berinteraksi sosial, maksudnya perlu banget kayak kerja kelompok, berinteraksi di masyarakat. Dan gue tuh gak gitu banget. Maksudnya aku lebih suka pelajaran yang eksak, kayak misalnya ngerjain fisika, matematika, gitu-gitu. Ternyata aku baru sadar, guys. Kemudian aku juga ini bisa di-highlight ya, guys. Aku juga agak-agak no lab sebenarnya orangnya, juga suka berkomunikasi. Terus sampai sekarang, aduh, capek banget cuy. Karena saya introvert ya. Suka capek berinteraksi dengan manusia lain.
Nah itu cuman ya udah apa ya, udah terbiasa lah, udah nyaman sih sekarang. Jadi ya it's okay. It's okay ya, karena kamu sudah memilih jalur itu, mau nggak mau kamu tetap harus bertanggung jawab atas itu. Nah tadi kan kita udah ngomongin masalah hal yang bikin kamu kaget, tapi pasti ada dong hal yang bikin kamu seneng masuk di PWK ini. Apa sih yang bikin kamu seneng dan semangat kembali akhirnya udah menjalani 4 semester ini? Oke, tentu ada dong. Kalau dibuka sendiri ya, itu bakal banyak banget kalian jalan-jalannya guys. Maksudnya bakal ke lapangan terus gitu buat survei gitu. Itu kayak kemarin aku sering banget ke Gejayan, kemudian ke Klaten itu sama teman-teman, itu asik banget sih. Apalagi kalau kalian dapat kelompoknya tuh yang asik juga, itu bakal semesternya bakal asik banget gitu. Nah itu bakal asik banget. Kemudian itu juga kan tadi aku cerita kalau misalkan di semester ke-5-6 itu harusnya ke luar negeri juga. Nah itu sebenarnya salah satu yang asik banget sih. Itu bakal bisa kayak tahun lalu itu bisa ke Jepang, kemudian ke Vietnam, kemudian ke Malaysia, Singapura, itu tergantung dari angkatan kalian gitu. Jadi emang banyak banget jalan-jalannya di PWK. Oke, ini tadi menarik nih ngomongin ke luar negeri. Itu kesepakatan satu angkatan untuk ke luar negeri bareng, atau siapa yang berkenan untuk ke luar negeri dia ke luar negeri, atau ada program semacam exchange dan mendaftar dan lolos untuk ke luar negeri? Oke, jadi namanya kan programnya KKP tadi ya. Nah itu masuk dalam SKS. Jadi bisa pilihan ada yang mau ikut atau enggak gitu. Nah tapi dari panitianya itu dari angkatan. Nanti bisa milih misalkan mau kemananya, kemudian gimana transportasinya, kemudian teknis perjalanannya kayak gimana, itu nanti dibahas di angkatan. Kemudian itu juga bakal ke biayanya juga. Nanti dari prodi pun akan ngasih segini dana, cuma sisanya dari kalian sendiri gitu. Makanya kesepakatan angkatan sih soal biaya di mananya dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misalkan dia nggak ikut berarti dia ganti SKS lain, ambil SKS lain gitu ya sistemnya? Iya betul guys. Nah pernah ngerasa kesulitan nggak sih menjalani kehidupan sebagai mahasiswa tata kota? Tata kota, oke. Pasti pernah ya, terutama di semester pertama, kedua itu susah banget gara-gara kan di PWK tadi kerja kelompok terus ya. Nah itu sedangkan aku di semester itu masih aktif-aktifnya di berbagai organisasi, jadinya sering kayak bertabrakan antara kegiatan, kemudian juga agenda kelompok di studio dan lain sebagainya. Makanya itu perlu gimana manajemen waktunya sih, perlu baik-baik diaturnya. Oke. Susah banget. Itu emang sepertinya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua mahasiswa di seluruh dunia untuk membagi waktu dengan baik gitu ya Zak. Nah selanjutnya gimana sih tipe atau ciri-ciri orang yang dia bakal cocok dan bakal enjoy buat masuk ke PWK, dan tipe orang yang aduh sepertinya kamu nggak usah deh masuk ke PWK? Oke, baik. Pertama dari yang guys, kayak kalau kamu orang yang individualisme, kemudian orang yang senang ilmu-ilmu pasti kayak ilmu matematika, fisika, kimia, eksak gitu, dan kamu orangnya mageran guys, suka jalan-jalan, lo nggak cocok masuk PWK. Kemudian kalau kamu orang yang suka kerja kelompok, senang bersosialisasi kayak ini kan nih, senang banget kerja nih. Anjay. Senang kayak mecahin masalah, kemudian rasional, observer gitu-gitu, sedang jalan-jalan juga, tuh kamu cocok banget masuk PWK. Gitu guys. Menarik. Kenapa saya dulu tidak kepikiran untuk masuk ke PWK ya? Coba saja. Oke. Nah selanjutnya Zak, kamu ada pesan nggak ya pengen disampaikan buat temen-temen yang pengen masuk ke PWK? Pesan untuk teman-teman yang masuk PWK, pokoknya senang-senanglah di sini. Kalian harus jaga baik-baik pertemanan untuk besok misalnya masuk PWK, karena di sini adalah tempatnya untuk kalian bersosialisasi, berkelompok dan bekerja sama. Begitu guys. Oke. Terakhir banget, kamu pernah ada ketakutan nggak sih nanti setelah selesai menyelesaikan prodi di PWK ini, terus takut aduh dapat kerjaan nggak ya, harus bersaing sama jurusan lain apa enggak ya gitu? Oke, ketakutanku malah gara-gara kan PWK luas banget ya. Sampai sekarang tuh aku jujur belum bisa nentuin arahnya bakal kemana. Jadi aku masih ngambang bakal mau kemananya, antara ke pemerintah atau malah ke swasta atau malah nggak ke PWK, ke sepatu lona. Itu jadi kata-kataku sih, karena aku masih bimbang lah mau kedepannya gimana soal ke PWK-nya. Nah itu makanya itu dia perlu segera lebih spesifik lah mau kemananya. Itu ketakutanku seperti itu sih. Tapi kalau untuk lahan, insya Allah masih luas banget sih PWK, karena Indonesia sendiri masih banyak banget yang perlu dibangun. Jadi kita perlu masih sangat diperlukan gitu.
Nah, apalagi ada isu-isu pindah ibu kota ya, Iya. itu menjadi ladang untuk anak-anak PWK sepertinya buat masuk ke situ. Thank you banget ya Zaki sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sekarang Zaki ini lagi branding sebuah bisnis gitu, Yo. bisnis sepatu. So buat teman-teman yang lagi cari sepatu, Zaki punya brand sepatu Lona, jadi bisa dicek lah Instagramnya Lona Indonesia gitu. Thank you banget ya Zak sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan perencanaan wilayah kota. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang jurusan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Zaki, boleh banget nih tulis di kolom komentar Yoi. juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Diah Niken, Aku Zaki. pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.